Halo, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Noval Akbar, dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kebetulan sekarang sedang menempuh semester 4. Pada video pertama saya kali ini, saya akan membahas mengenai materi perkuliahan yaitu Perekonomian Indonesia, yang pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai substitusi impor dan promosi ekspor. Berikut pembahasannya. Yang pertama, berhasilnya pembangunan ekonomi suatu negara dilihat dari industrialisasinya, dari produksi-produksinya, apakah produk-produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Umumnya banyak negara memenuhi kebutuhan dalam negerinya itu bisa melalui produksi sendiri atau melakukan impor. Tapi, impor ini memiliki sisi negatif dan positifnya. Kalau dalam positifnya, itu dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi negatifnya adalah cadangan devisa yang terus tergerus dan terlalu banyak masyarakat itu dimanjakan oleh produk-produk impor karena nantinya yang di pasaran di dalam negeri tersebut adalah produk-produk impor. Nah, maka dari itu adalah namanya substitusi impor, di mana di dalam negeri tersebut diadakan industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Setelah kebutuhan dalam negerinya itu terpenuhi, maka ada banyak produk, sebagian produk yang akan diekspor. Dari sinilah muncul yang namanya promosi ekspor. Yang pertama adalah kita membahas mengenai substitusi impor itu apa, definisinya, dan motifnya apa. Menurut Encyclopedia Britannica, industri substitusi impor merupakan kebijakan ekonomi yang banyak diadopsi oleh negara berkembang untuk memajukan industri dengan cara melindungi produsen lokal dengan kompetisi barang impor. Jadi ada proteksi-proteksi yang dilakukan pemerintah, baik itu melalui dalam bentuk pajak yang tinggi atau pembatasan impor melalui kuota. Dan tentunya ini digunakan tanpa adanya diskriminasi. Kebanyakan negara berkembang memajukan industrialisasi di negaranya dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Industrialisasi melalui dua cara, yaitu substitusi impor dan diversifikasi impor. Nah, kita tidak akan membahas mengenai diversifikasi impor, kita langsung masuk ke motif substitusi impor. Bagi negara berkembang, substitusi impor dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan devisa. Yang kedua, substitusi impor timbul akibat suatu negara ini ingin memperbaiki neraca pembayarannya. Yang ketiga, ya ini yang paling penting dan sampai sekarang mungkin sedang digalakkan, yaitu beberapa negara mengadakan industrialisasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dengan adanya semangat cinta produk lokal. Nah, kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu masalah yang muncul dari usaha substitusi impor. Walaupun dalam teorinya itu mengatakan bahwa substitusi impor ini adalah menguntungkan, tapi pada faktanya ada beberapa masalah yang menyebabkan substitusi impor ini tidak sesuai harapan. Yang pertama adalah kualitas barang yang dihasilkan. Ini merupakan salah satu masalah dari segi produk barang yang dihasilkan, yaitu dari segi kualitasnya. Karena umumnya suatu pasar itu memiliki permintaan yang dinamis. Dan suatu negara dengan melakukan industrialisasi ini, ada negara-negara yang mungkin faktor produksinya tidak siap, sehingga mungkin tidak bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan atau yang memenuhi standar kebutuhan di pasar. Yang kedua adalah biaya produksi. Umumnya negara-negara berkembang itu melakukan produksi itu tidak siap dengan faktor produksi yang ada, sehingga tidak jarang mendatangkan capital dari luar negeri ataupun tenaga ahli dari luar negeri yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi dan pada ujungnya yaitu adalah produk itu akan semakin mahal. Dan yang selanjutnya adalah efisiensi alokasi faktor produksi. Dalam suatu perkembangan ekonomi diperlukan faktor produksi, yaitu ada capital, tenaga kerja, ada juga sumber daya alam, serta wira swasta dan teknologi. Hal-hal ini harus dipersiapkan dengan matang untuk melakukan industrialisasi, apalagi di negara berkembang. Karena jika tidak dipersiapkan dengan baik, ini akan menimbulkan suatu masalah yang akhirnya akan menyebabkan substitusi impor ini tidak sesuai harapan.
pada awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika suatu negara itu sudah memenuhi kebutuhan dalam negerinya dengan baik, maka sebagian hasil lainnya itu akan diekspor. Dengan ekspor ini ya akan membutuhkan yang namanya promosi ekspor. Apa itu promosi ekspor? Promosi ekspor itu adalah upaya dari eksportir untuk memperkenalkan komoditas yang diperdagangkannya kepada calon pembeli di luar negeri atau kita namakan importir yang nantinya akan membeli komoditas tersebut dengan cara membayar dengan valuta asing. Nah, promosi ekspor ini diperlukan untuk yang pertama adalah meningkatkan penjualan, yang kedua membangun loyalitas atau kesetiaan pelanggan di luar negeri, yang ketiga itu penguasaan atau mempertahankan pangsa pasar internasional, lalu selanjutnya adalah memperkenalkan produk dan inovasi baru, dan yang terakhir itu meningkatkan citra produk dan perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu media apa sih yang digunakan untuk promosi ekspor. Nah, umumnya sekitar 80% itu dilakukan melalui surat menyurat atau korespondensi. Dan sisanya sekitar 20% itu dilakukan dengan cara negosiasi atau pertemuan tatap muka, tapi pada akhirnya itu akan dikonfirmasi secara tertulis. Nah, tidak hanya substitusi impor, ternyata promosi ekspor pun bisa mengalami masalah. Yang pertama itu adalah cepat jenuhnya pasar internasional. Hal ini dikarenakan relatif banyak produk yang diekspor adalah produk-produk yang memiliki elastisitas yang rendah, sehingga pangsa pasarnya hanya segitu-segitu saja. Yang kedua adalah makin kuatnya kebijakan proteksi dari negara-negara maju. Dengan adanya cepat jenuhnya pasar dan diperparah lagi dengan kebijakan proteksi dari negara-negara lain, ini akan menimbulkan masalah pada promosi ekspor. Nah, kelompok yang melakukan promosi ekspor ini biasanya adalah kantor perwakilan dari eksportir di negara importir. Yang kedua itu kantor perwakilan Kadin di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang ketiga, misi perdagangan dan pameran dagang internasional. Yang keempat itu adalah BPEN atau Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Selanjutnya itu ada kantor bank devisa di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan lain-lain. Nah, kalau kita tadi sudah membahas mengenai teori dari substitusi impor dan promosi ekspor. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai teori, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana substitusi impor itu dan strategi promosi ekspor itu dilakukan. Karena ternyata perdebatan sering terjadi di suatu negara mengenai strategi apa sih yang harusnya digunakan untuk memajukan perekonomian di negara tersebut. Karena kalau dengan substitusi impor pun walaupun menguntungkan, tapi kadang membuat para produsen lokal itu manja. Karena apa? Karena dengan adanya proteksi dari pemerintah, itu tidak hanya dengan pajak dan pembatasan barang-barang impor, tapi juga kadang ada pemberian fasilitas-fasilitas kepada produsen domestik yang nantinya bisa saja membuat produsen lokal akan semakin manja. Nah, beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu seorang ahli, Basri, pada tahun 2002 mengatakan pengutamaan ekspor bagi Indonesia itu sudah digalakan sejak 1983. Nah, sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Ekspor memiliki peran yang cukup penting, bahkan sudah sejak lama hingga sekarang. Karena apa? Karena WTO selaku badan yang mengurusi perdagangan internasional itu sudah menjalankan berbagai program mengenai perdagangan tanpa hambatan. Sehingga konsumen dalam negeri yang mengimpor, yang membeli barang-barang impor maupun konsumen luar negeri yang membeli barang-barang domestik itu sudah merupakan hal yang lazim. Persaingan yang tajam antara berbagai produsen di dalam suatu negara ataupun di luar negeri tidak hanya bersaing secara harga, tapi secara kualitas dan mutu. Karena apa? Karena kualitas dan mutu akan mencerminkan daya saing produk itu sendiri di kancah internasional. Substitusi impor maupun promosi ekspor itu tetap harus dilakukan, tapi dengan melihat kondisi suatu negara tersebut. Bisa saja kita melakukan keduanya secara bersamaan, asalkan faktor produksi yang
kita miliki itu sudah siap. Jadi seperti itu pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video pertama saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam. Terima kasih.